Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril iman wal yaqin wa ja'alana wa iyyakum min ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rahmatan lil alamin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum wa yadkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wa qala ta'ala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Zalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Shadaqallahul azim. Tahmid tasbih ma tasyakur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya jangan rahmat nikmat karunia-Nya Allah masih mentakdirkan kita hidup, masih yaitu memberikan kita kesehatan, umur yang panjang. Jadi mudah-mudahan kesempatan yang Allah berikan ini, umur dan yaitu kesehatan, bisa kita pergunakan sebaik-baiknya untuk yaitu melaksanakan perintahnya yang bernilai ibadah di hadapannya. Dan cara yaitu melaksanakan perintah Allah tidak ada lain yaitu beribadah. Dan ini pula yang membedakan kita dengan makhluk yang lain. Ya, cara mensyukuri nikmat karunia Allah tidak ada lain kecuali dengan beribadah. Dan ibadah inilah yang membedakan kita dengan makhluk yang lain. Kalau cuman yaitu sekedar kerja, maka kerbau pun yaitu kerja menarik pasir. Kalau cuman yaitu sekedar kerja, lembu juga kerja membajak sawah. Kalau cuma sekedar cari makan, kambing juga yaitu cari makan. Kalau cuma sekedar kawin, kucing juga kawin. Jadi apa yang membedakan kita dengan makhluk yang lain? Tidak ada lain kecuali yaitu ibadah. Salat yaitu jangan lupakan, jangan ditinggalkan. Untuk apa kita salat? Karena yaitu ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Setiap yaitu perbuatan sekecil apapun bakal diperlihatkan dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Oleh karena itu, apa saja yang akan kita lakukan, maka tanya apakah ini dibenarkan di dalam agama, apakah ini dibolehkan di dalam agama. Jadi ada remnya dia. Mencari harta, tanya itu. Di dalam mencari harta, apakah ini benar menurut agama? Di dalam yaitu mencari jabatan, kedudukan, kekuasaan, tanya itu hati nurani. Bolehkah ini menurut agama? Kenapa itu kita pertanyakan? Karena semuanya bakal dipertanggungjawabkan. Di dunia barangkali kita boleh saja terlepas daripada pengadilan dunia. Kejahatan yang kita lakukan, kecurangan yang kita lakukan, korupsikah itu? Tetapi tidak ada sekecil apapun kesalahan dosa kita yang bisa lepas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga Allah curahkan ke pangkuan Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Allah berfirman, "Aturidu an akuna aqraba ilaika." Kata Allah, maukah bahwasanya aku ini lebih dekat kepadamu? Maukah bahwasanya aku sangat dekat kepadamu? Kata Allah begitu. Min kalamika ila lisanika, lebih dekat daripada perkataanmu dengan lidahmu. Wa min basarika ila ainaika, aku bisa lebih dekat kepadamu daripada pandangan kepada matamu.
dan wa min ruhika wa min badanika, aku lebih dekat, bisa bertambah dekat kepadamu daripada ruhmu dan badanmu. Itu kata Allah. Maukah bahwasanya aku ini sangat dekat kepadamu? Kan ini yang kita harapkan di dalam beribadah, mengabdi kepada Allah, taqarruban ilallah katanya, menghampirkan diri kepada Allah, mendekat kepada Allah. Lalu bagaimana caranya? Begitu, bagaimana, yaitu apa yang harus kita lakukan? Maka kata Allah, kalau engkau ingin bahwasanya aku lebih dekat daripada perkataanmu dengan lidahmu, daripada pandangan matamu dengan matamu, lebih dekat daripada pendengaranmu dengan telingamu, lebih dekat daripada ruhmu dan badanmu, daripada yaitu jasadmu. Kata Allah, kalau itu ingin, kamu mau seperti itu, fa'aksiri sholata ala Muhammadin, perbanyaklah salawat atas kekasihku Nabi Muhammad. Itu jalannya, ya, untuk yaitu supaya Allah cinta kepada kita, maka yaitu kita harus yaitu mencintakan Nabi kepada kita. Kalau kita ingin dekat kepada Allah, maka kita harus dekat kepada yaitu Muhammad. Kenapa? Karena yaitu asal dulu Ahad, maka turun ke bawah namanya Ahmad. Ahad itulah nur ilahi, maka dari nur ilahi terpancar nur Muhammad. Nur Muhammad itu adalah wujudnya Allah. Begitu maksudnya, pancaran Allah. Nur Muhammad itu bagian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Muhammad senang kepada kita, Allah pasti senang. Kalau Nabi Muhammad ridha kepada kita, maka Allah sudah pasti ridha kepada kita. Oleh karena itu, jalurnya untuk mendekatkan diri kepada yaitu Allah tidak ada lain kecuali memperbanyak salawat kepada Nabi. Karena tidak ada jalan syafaat yang paling uzma, yang paling besar yang bisa didapatkan oleh umat, kecuali yaitu orang yang bersalawat, memperbanyak salawat kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Hari ini Jumat, ini kita sudah berada di tanggal 4 Al-Muharram, ya, 1448 Hijriah. Kita ini sekarang berada di tahun baru. Tahun barunya orang yang beragama Islam. Sebagai muslim seharusnya dia sudah tahu dan yaitu bergembira dengan kedatangan tahun barunya. Jangan terbalik, begitu kedatangan tahun baru orang lain, kita yaitu menyambutnya habis-habisan, ya, sampai yaitu nggak tidur satu malaman, menyalakan petasan, bakar-bakar ikan, ya, bakar-bakar ikan ayam, satu malaman nggak tidur. Itu tahun baru orang lain, Desember. Begitu perpindahan Desember ke Januari, habis-habisan kita memeriahkannya, padahal itu tahun baru orang lain. Sedangkan tahun baru kita senyap-senyap saja. Itu sebahagian kita ada yang nggak tahu barangkali. Kita ini sudah berada di tahun baru kita. Ini kan miris namanya, menyedihkan. Oleh karena itu sudah wajar kita sebagai muslim, ya, yang sejati mengadakan kegiatan-kegiatan yang tujuannya untuk memperingati tahun baru kita. Dengan apa saja? Dengan zikir akbar barangkali, dengan yaitu tausiah-tausiahnya, supaya apa? Supaya mengingatkan kembali kepada kita atas perjuangan Nabi dan para sahabat yang begitu dahsyatnya, yang begitu luar biasanya, yang begitu beratnya perjuangan Nabi dan para sahabat yang mempertahankan agama, mempertahankan iman dan keyakinan, mempertahankan tauhid, mempertahankan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Untuk mempertahankan ini, Nabi dan para sahabat hijrah, pindah dari yaitu kota kelahirannya, kota asalnya, tempat mereka dilahirkan, tempat mereka bermain dari semenjak kecilnya. Mereka tinggalkan kota Mekah, hijrah kemana? Ke Madinah, dengan membawa yang secukupnya dan yaitu sekuatnya. Harta mereka bawa yang semampunya, selebihnya mereka tinggalkan di Mekah, dan itu menjadi jarahan orang lain, dijarah oleh orang lain, dirampas oleh orang lain. Apalagi hewan ternak mereka bawa sebawanya. Karena yaitu hijrah dari Mekah ke Madinah jalan kaki cuman, tidak ada yang nunggang kendaraan. Berapalah yaitu kekuatan diri membawa harta benda, maka hewan ternak ditinggalkan.
dan itu menjadi rampasan orang, diambil oleh orang lain, dan itu diikhlaskan. Kuat mereka, ikhlas mereka. Demi apa? Demi iman. Iman yang mereka yaitu bela, dan yaitu ketauhidan yang mereka pertahankan. Apalagi saudara yang berbeda akidah, ya, yang berbeda yaitu pemahaman, mereka tinggal berpisah, mengucapkan selamat tinggal, selamat berpisah. Seorang yaitu suami berpisah dengan istrinya yang berbeda akidah. Seorang orang tua berpisah dengan anaknya yang berbeda akidah. Keluarga saling yaitu mengucapkan selamat tinggal berpisah. Kenapa mereka sanggup? Karena iman yang ada di dada mereka. Apalagi yang mereka tinggalkan sawah ladang. Sebahagian mereka punya yaitu perkebunan kurma, tetapi mereka tinggalkan itu. Sanggup mereka. Kenapa? Iman yang kuat terpatri di dalam hatinya. Dan sebahagian mereka ada yang bangsawan, ada yang pejabat seperti Abu Bakar, dia tanggalkan jabatannya. Ada yang sanggup begitu. Seorang camat menanggalkan yaitu jabatannya demi keimanan. Seorang bupati menanggalkan jabatannya demi keimanan. Ada yang sanggup begitu? Tidak ada. Barangkali tingkatan kepala desa pun berat dia menanggalkan yaitu jabatannya. Tapi Abu Bakar dia tinggalkan jabatan dan kebangsawanannya. Hijrah, ikut hijrah bersama Nabi untuk iman. Dan yaitu kita yang di Aceh Tenggara yang dipikirkannya, sehingga agama Islam itu sampai ke Aceh Tenggara, sampai ke Polonas, sampai ke Kampung Melayu, sampai ke Alas Meracar, sampai Islam itu masuk ke dalam rumah tangga kita. Itu yang dipikirkan oleh Nabi, sehingga ditempuh perjalanan yang sangat jauh dari Mekah ke Madinah, 450 km ditempuh dengan jalan kaki. Kalau siang panas terik membakar kulit sampai terkelupas kulit, kalau malam dingin menusuk tulang sumsum. Itu yang mereka alami. Oleh karena itu wajar kalau kita mengadakan kegiatan-kegiatan untuk memperingati tahun baru kita dengan yaitu acara-acara, dengan zikir akbar, dengan tausiah-tausiahnya, sekurang-kurangnya hijrahlah kita. Ikuti hijrah itu. Hijrah bagaimana? Hijrah dari maksiat kepada taat. Hijrah kita sudah tinggalkan malasnya beribadah, tingkatkan ketakwaan kita. Karena yaitu semakin dekat kita kepada Allah, tingkatkan takwa, rajinlah beribadah, rajin salat berjamaah. Maksudnya begitu. Ya, hijrah kita dari malas ibadah kepada rajin ibadah, hijrah kita daripada yaitu maksiat kepada taat. Sekurang-kurangnya begitulah, tanpa meninggalkan kampung, tanpa meninggalkan keluarga. Ya, hanya hijrah dari maksiat kepada taat, daripada malas ibadah kepada rajin ibadah, tanpa meninggalkan harta benda dan keluarga. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Jadi di bulan yaitu Al-Muharram ada beberapa keutamaan, ya, keistimewaan. Terutama perintahnya yaitu tetap yaitu ibadah unggulan itu puasa. Kalau yang memang mampu, terutama nanti terlebih di tanggal 9 sama tanggal 10 itu dianjurkan berpuasa. Ya, sebab orang Yahudi saja, orang kafir itu di tanggal 10-nya puasa. Masa kita kalah sama orang kafir? Masa kita kalah sama orang Yahudi? Ya, orang Yahudi saja tanggal 10 Al-Muharram puasa. Kita orang Islam nggak puasa. Padahal ya itu dianjurkan sama Nabi. Anjuran. Begitu Nabi hijrah sampai ke Madinah, orang Madinah sedang puasa. Ngapain kalian, kata Nabi? Kata orang Yahudi Madinah, kami tasyakuran nih. Ya, tasyakuran memperingati. Nah, itu dia. Apa yang kalian peringati? Kami tasyakuran memperingati atas selamatnya, diselamatkannya Nabi Musa daripada kejaran Firaun. Sehingga mereka memperingati itu dengan berpuasa. Apa kata Nabi? Ana aula bi Musa minkum. Aku lebih berhak daripada kalian memperingati itu. Memperingati keselamatan Nabi Musa, aku lebih berhak. Oleh karena itu kata Nabi kepada umatnya, kepada kita-kita ini, berpuasalah kalian seperti berpuasanya orang Yahudi. Dan untuk membedakan ditambah 1 hari. Kalau orang Yahudi cuma 1 hari tanggal 10, maka kita
ditambah tanggal 9-nya. Tanggal 9 namanya hari Tasyu'a, tanggal 10 namanya puasa Asyura. Apa keistimewaannya? Maka disebutkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ya, disebutkan yaitu oleh Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi, ulama besar, telah menceritakan akan kami oleh Hakim Abu Hasan Ali bin Husain, dan telah menceritakan hadis kepada kami Abu Ja'far Ahmad bin Hatim, dan menceritakan hadis kepada kami Ya'qub bin Jundab daripada Hamid bin Adam, daripada Habib bin Muhammad, daripada Ibrahim, daripada yaitu Maimun bin Mahram, daripada Abdullah bin Abbas, keponakan Nabi itu, Ibnu Abbas. Jadi yang meriwayatkan hadis ini yaitu keponakan Nabi sendiri, Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma yaum Asyura minal Muharram, barang siapa berpuasa yaitu di hari Asyura tanggal 9 10 nanti, ini tanggal 4 ini, berarti nanti hari Rabu sama hari Kamis, Pak. Hari Rabu sama hari Kamis. Hari Rabu tanggal 9, hari Kamis tanggal 10. Usahakan sekuat-kuatnya itu. Barang siapa berpuasa di hari Asyura daripada bulan Muharram ini, fa'akana masoma dahrakullahu, maka diberikan pahala seperti berpuasa 1 tahun penuh. Kan ini lumayan nih, luar biasa. Istilahnya kerja sedikit gaji besar, beramal kita sedikit tapi pahalanya besar. Ya, cuman 2 hari kita berpuasa tapi diberikan pahala seperti berpuasa 1 tahun penuh, kan susah itu. Yang model begitulah yang kita cari untuk bekal, yang mudah untuk mengimbangi orang yang dulu. Orang yang dulu umurnya panjang, ibadahnya kuat. Begitu maksudnya. Apa kita masih kebagian surga, kapling surga itu? Untuk itu kita bisa mengimbangi orang yang terdahulu yang umurnya panjang-panjang dan ibadahnya kuat-kuat, maka carilah ibadah-ibadah yang model begini. Sedikit ibadahnya, besar pahalanya. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Apalagi keistimewaannya, orang yang berpuasa kata Nabi, atahullahu ta'ala sawaba asyarati alafi malakin. Orang yang berpuasa di hari Asyura, Allah berikan pahala seperti beribadahnya 10.000 malaikat. 10.000 malaikat. Seperti 1 malaikat saja pun luar biasa ibadah itu. Sebab malaikat tidak pernah melakukan dosa sekecil apapun. Sedangkan ini 2 hari kita berpuasa seperti beribadahnya 10.000 malaikat. Apalagi itu? Wa sawaba asharati alafin haji wa mu'tamarin. Barang siapa berpuasa di hari Asyura, maka seperti menunaikan haji dan umroh yang sempurna. Bayangkan itu, 2 hari berpuasa sama pahalanya seperti menunaikan ibadah haji dan umroh. Dan ini kita harus yaitu sepakati, ini adalah perkataan Nabi, hadis Nabi. Dan perkataan Nabi adalah perkataan Allah, karena Nabi adalah bagian daripada Allah itu sendiri. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak berkata daripada hawa nafsunya kecuali itu wahyu yang diberikan oleh Allah. Nampaknya lidah Nabi yang berbicara, pada hakikatnya Allah lah yang berbicara itu. Oleh karena itu, kalau ada sedikit saja ragu di dalam yaitu hadis Nabi, di dalam pembicaraan Nabi, maka itu hukumnya sudah murtad. Kalau kita meragukan hadis-hadis Nabi, walaupun itu cuma sedikit saja kita ragu, maka hukumnya sudah murtad dia. Hati-hati. Oleh karena itu kata Nabi, orang yang berpuasa di hari Asyura, maka yaitu diberikan pahala seperti menunaikan ibadah haji dan umrah yang sempurna. Ini sulit kalau zaman sekarang, Pak, menunaikan ibadah haji dan umrah. Walaupun kita punya uang sekalipun, sudah ongkosnya mahal lagi 40 juta. Itu haji yang biasa itu 40 juta, 45 juta. Kalau yang haji plus sudah 200, 300 juta. Itu ongkos, belum lagi nunggunya 15 tahun, 20 tahun nunggunya. Ini cuman berpuasa saja 2 hari kita santai di rumah kita, tanpa susah payah kita sa'i lari-lari di padang yaitu Safa Marwah sana yang panas, cuman duduk santai di rumah puasa 2 hari, maka ibadahnya seperti menunaikan ibadah haji dan umrah. Hanya orang yang
lengah yang melalaikan ini, yang melewatkan ini. Apalagi yang Allah berikan, wasawaba asharati alafi syahidin. Allah memberikan pahala kepada orang yang berpuasa di hari Asyura nanti, yaitu seperti 10.000 kali mati syahid. 10.000 kali mati syahid. Satu kali saja mati syahid, jaminannya terbebas siksaan kubur, terbebas pertanyaan kubur. Satu kali saja kita mati syahid, maka yaitu terbebas pertanyaan pada mahsyar nanti. Proses pada mahsyar diringankan oleh Allah, dinaungi dengan arasnya Allah, dipermudah masuknya surganya Allah. Ini seperti 10.000 mati syahid. Begitu dahsyatnya. Ini kalau yaitu berpuasa. Kalau ditambah dengan ibadah yang lain, misalnya sholat, kita mau sholat, ya apa pahalanya? Man sholat pihi arba'a raka'atin. Barang siapa mengerjakan sholat di hari Asyura atau di malam Asyura 4 rakaat. Boleh sholat apa saja, sholat sunnah hajat, taubat, apalagi istikharah, atau sholat tasbih barangkali, berjamaah boleh, sendiri boleh. Barang siapa sholat 4 rakaat di malam Asyura, ghafarallahu lahu dzunuba khamsina aman. Allah ampunkan dosanya selama 50 tahun, Pak. 50 tahun. Berapa usia kita sekarang? Potongkan saja. Kalau barangkali melakukan dosanya cuma 25 tahun, masih tersisa 25 tahun yang lainnya, maka sisanya itu diberikan kepada keluarga kita. Ya, pengampunan tadi diberikan kepada orang tua kita, kepada yaitu pasangan hidup kita, kepada istri, kepada suami, diberikan kepada yaitu anak-anak kita. Itu luar biasanya. Dan yang terakhir barangkali ini Asyura juga sering dikatakan hari rayanya anak yatim, Pak. Oleh karena itu jangan lupa nanti di hari Asyura tanggal 10, maka kita kalau bisa carilah anak-anak yatim, ya, barang 2-3 orang. Ya, kita santuni dia, kita bahagiakan dia, kita senangkan dia. Karena memang Asyura diistilahkan hari raya untuk anak-anak yatim. Barang siapa berbuat baik kepada anak yatim, maka diberikan pahala oleh Allah seperti berbuat baik kepada seluruh anak yatim yang ada di dunia, keturunan Nabi Adam. Padahal cuma 3 orang misalnya kita santuni dia, kita yaitu berikan yaitu uang dia, berikan makanan dia. Tapi dengan sebab kita menyantuni 3 anak yatim yang ada di kampung kita, diberikan pahala seperti menyantuni seluruh anak yatim yang ada di dunia keturunan Nabi Adam. Inilah dahsyatnya. Oleh karena ini diangkat untuk merangsang kita. Yang pertama, waspada. Kalau memang yang biasa puasa Senin Kamis, alhamdulillah sudah terbiasa. Dan yang tidak biasa, cobalah paksakan. Karena ibadah tanpa dipaksakan, Pak, berat. Jangankan tingkatan orang yang biasa, tingkatan ustadz saja pun, tingkatan ulama, tetap saja ibadah itu ada sebagian harus dipaksakan. Itu yang saya maksud doanya Allahumma paksakan. Ya, kalau kita ingin ringan yaitu sholat, paksakan. Kalau kita ingin yaitu mudah puasa, paksakan. Tidak ada lain. Ya, tidak ada obatnya kecuali memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah itu. Jadi mudah-mudahan dengan ini terangsang dan kita diberikan yaitu kekuatan, kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala ke depannya untuk melaksanakan perintahnya yang kita anggap perintah tadi sebagai kebutuhan, bukan kewajiban. Selayaknya butuhnya kita kepada makan dan minum. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dzulumati wan nur, summa ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqakum min tinin summa qada ajala wa ajal musamma indahu summa antum tamtarun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu
innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.